Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar mata pelajaran fikih kelas 3 MI Muhammadiyah. Nah, di sini kita akan belajar fikih mengenai sholat rawatib. Nah, apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, kalau kita biasanya melihat orang-orang yang masuk masjid atau setelah sholat fardu atau sholat berjamaah, beliau melakukan sholat 2 rakaat, itu adalah sholat rawatib. Nah, untuk pelaksanaannya, sholat rawatib itu menjadi 2. Yang pertama yang dikerjakan sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah qobliyah, dan yang kedua adalah sholat yang dikerjakan sesudah sholat fardu atau sholat ba'diyah. Jadi sholat rawatib itu kalau menurut waktunya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama qobliyah atau sholat yang dikerjakan sebelum kita melakukan sholat fardu, dan yang kedua adalah sholat ba'diyah atau sholat yang dikerjakan setelah kita melakukan sholat fardu. Setelah kita sholat berjamaah atau kita sebelum berjamaah, kita pasti pernah melihat orang yang melakukan sholat rawatib. Nah, di sini kita akan belajar mengenai ketentuan dari sholat rawatib. Nah, ketentuan dari sholat rawatib itu ada 2. Yang pertama sholat rawatib mu'akkad, dan yang kedua adalah sholat rawatib ghairu mu'akkad. Nah, di sini apa itu sholat rawatib mu'akkad dan apa itu sholat rawatib ghairu mu'akkad? Sholat rawatib mu'akkad adalah sholat sunnah yang dikerjakan dan dianjurkan Nabi kepada kita. Dan di sini hadisnya adalah An Abi Umar qala hafidtu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'ataini qabla zuhur wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi wa raka'ataini qabla subuh. Nah, yang artinya adalah sholat rawatib mu'akkad adalah sholat rawatib tadi, sholat yang dikerjakan mengiringi sholat fardu, tapi sholat yang mu'akkad ini adalah sholat yang dianjurkan Nabi, atau Nabi sangat menganjurkan untuk kita melakukan sholat rawatib mu'akkad. Sholat rawatib mu'akkad itu terbagi menjadi beberapa. Nah, di sini arti dari hadis tadi. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya hafal dari Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar itu tahu sholat yang senantiasa dilakukan Rasulullah, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum isya. Nah, di sini adalah jadi sholat rawatib itu terbagi menjadi 5, yaitu 2 sebelum zuhur, sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Jadi totalnya ada 10 rakaat. Mari kita hitung. Yang pertama 2 sebelum zuhur, kita tambah 2 sesudah zuhur, lalu kita tambah 2 sesudah maghrib, kita tambah lagi 2 sesudah isya, dan yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi totalnya sholat rawatib mu'akkad dalam sehari adalah 12 rakaat. Nah, di situ adalah sholat rawatib mu'akkad. Dan yang kedua adalah sholat rawatib ghairu mu'akkad. Kalau tadi sholat rawatib mu'akkad adalah sholat yang dianjurkan Nabi dan Nabi sering melakukan itu. Kalau yang ghairu mu'akkad adalah sholat sunnah rawatib yang kurang ditekankan atau Nabi tidak menganjurkan, tidak meminta kita untuk menganjurkan melakukan itu, tapi mengerjakannya merupakan ibadah. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah zuhur. Lalu 4 rakaat sebelum asyar.
dan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, di situ adalah pembelajaran kita tentang sholat rawatib. Mari kita ulangi. Yang pertama adalah pengertian sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Jadi sholat rawatib adalah yang mengiringi sebelum atau sesudah sholat fardu, itu namanya sholat rawatib. Lalu yang kedua adalah sholat rawatib untuk waktunya terbagi menjadi 2. 1. Sholat qobliyah, dan 2. Sholat ba'diyah atau sholat yang dikerjakan setelah sholat fardu. Nah, yang lainnya adalah ketentuannya. Ketentuannya sholat rawatib dibagi menjadi 2. Kalau menurut waktu tadi kita dibagi menjadi 2 juga, sesudah dan sebelum sholat fardu. Dan ini ketentuannya kita dibagi menjadi 2, mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Nah, untuk mu'akkad adalah yang dianjurkan Nabi. Kalau yang ghairu mu'akkad adalah yang tidak begitu dianjurkan Nabi, tapi mengerjakannya merupakan ibadah. Nah, sekian penjelasan mengenai bab sholat rawatib. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita bisa bertanya melalui WhatsApp. Jangan lupa cuci tangan, jangan bepergian, jangan lupa belajar, dan tetap patuhi orang tua. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.